Anggap saja kasus kedua ini. Handphone ini kondisinya biasa orang-orang menyebutnya tegangan normal atau ampere gantung. Apa istilah ampere gantung? Apa istilah tegangan normal? Biasanya kan orang lihat tuh dari nilai konsumsi arusnya. Konsumsi arusnya ini sama persis dengan handphone yang normal. Asumsinya kan begini, di saat arusnya normal, maka di saat arusnya normal, asumsinya maka CPU pasti sudah bekerja. Kalau CPU sudah bekerja, berarti semua tegangan kerjanya sudah terpenuhi. Ya, coba aja kita ukur tegangan kerja yang dibutuhkan untuk CPU. C1 ada, C2 ada, 1P8 ada. Beda dengan kondisi tadi sebelumnya, tegangannya drop. Ini tegangan kerjanya semuanya ada, tetapi handphonenya mati, matot. Untuk CPU dapat bekerja, kemarin saya bilang dia tidak hanya saja butuh tegangan kerja. Ada apa? Clock dan data. Clock pakai frekuensi counter, untuk mengukur data pakai logic analyzer. Nah, kita belum memasuki situ, tapi clock sudah dibahas ya. Yang perlu kita ketahui, kalau permasalahan clock, Pak, ampere nggak bakalan nyampe di 50 peak maksimalnya. Jadi kalau clock masalah, peak maksimalnya ada di kisaran 40-an. Ini peak maksimalnya nyampe di 60-an ya. Ini dapat diasumsikan clocknya sudah bagus. Jadi kita nggak perlu ngukur clock. Berarti clocknya ini sudah bagus, berarti permasalahan di mana? Data berarti kan? Oke. Data yang dimaksud apa itu? Boot ROM. Nah, boot ROM inilah yang dijadikan momok, jadikan pembicaraan bahwa boot ROM ini di saat rusak orang menyerah. Beda dengan handphone smartphone seperti Samsung, iPhone, HTC, Oppo, apa aja. Di saat boot ROM rusak, kita masih bisa perbaiki dengan cara lewat JTAG atau lewat direct eMMC. Nah, sedangkan untuk Dakota tidak mungkin kita melakukan JTAG, begitu, karena tidak diberikan protokolnya. Dia support JTAG, tapi protokol PIN-nya tidak diberikan gitu. Tapi sebentar dulu, jangan langsung kita pesimis, jangan dulu langsung kita jangan langsung kita negatif thinking, jangan kita langsung pesimis. Boot ROM yang namanya smartphone itu pasti tegangan itu dibutuhkan 1,8, 2,8 dan ada satu tegangan 3,3 volt. Ada dua tegangan utama di sini, MSM USB 3P3 dan USB 1P8. Dua tegangan ini bukan tegangan untuk core CPU-nya. Tetapi 3P3 dan 1P8 ini tegangan untuk boot ROM-nya. Begitu. Boot ROM-nya. Boot ROM itu sebuah area. Di dalam apa? Ya di dalam ROM. ROM di dalam apa? Di dalam flash. Flash di dalam apa? Di atas CPU. Kan dia stuck. Budi sudah jelaskan tadi, dia baku tumpuk, sandwich, kayak kue lapis. Tapi inti poinnya sekarang dua tegangan ini akan masuk ke CPU. Gitu, 3P3 dan 1,8. Nah, ini posisi tegangannya, Pak. VREG USB 1P8 dan VREG MSM 3P3 lewat fuse dulu 2, kemudian masuk ke dalam CPU. Nah, ini. 801. Nah, sekarang handphone ini coba saya ukur tegangannya. Saya ukur yang USB 1V8. Sebentar. Ada nggak? Ada ya, 1,8 volt. Sekarang yang 3P3 ada tidak? Tidak. Kalau ini tidak ada, boot ROM mau kerja tidak? Tidak. Ya bagaimana lampu LED-nya mau nyala? Menyalanya ini kan karena adanya boot ROM. Begitu.
Nah, sekarang ini USB 3P3-nya tidak ada. Nah, ini tuh. Tidak ada sama sekali. Nah, kalau handphone yang normal, dia harusnya seperti ini. Ini 1,8. Ini yang normal 3,3. Betul. Nah, sekarang oke, handphone ini mati total karena CPU-nya tidak bekerja, boot ROM-nya tidak bekerja, dia ampere gantung, begitu. Tapi suspeknya bukan CPU, karena tegangan kerja yang dibutuhkan untuk boot ROM-nya tidak terpenuhi oleh IC Power. Sekarang yang jadikan pertanyaan, kenapa IC Power tidak mau memberikan tegangan ini? MSM USB 3P3. Dia diberikan dari LDO 6. LDO 6-nya tidak keluar. Kita lihat inputnya. LDO 6 diberikan dari mana inputnya? L6, L7. Dari VCS. Begitu. Nah, VCS kan ada. Nggak mungkin VCS tidak ada ya. Karena tadi ada. Berarti, oh mungkin inputnya ada, berarti tidak ada enable-nya. Begitu. Enable-nya S1, P8, dan 3P3 itu berbarengan dengan sekuensinya ini. Ini hasil logic analyzer-nya. Saya nggak diukur kemarin ini yang 3P3-nya. Intro. Begitu. Nah, karena tegangan tadi tidak membutuhkan apapun, toh yang lainnya sudah ada, berarti tadi IC Power sebagai tersangka. Sekarang IC Power ini boleh nggak kita sebutkan sebagai terdakwa? Sebagai terdakwanya, boleh tidak? Baru satu yang bilang boleh. Boleh. Wan. Singambang. Kang Tony. Boleh tidak? Pak Ustaz. Boleh atau enggak? Masih ngambang. Sebentar, berarti saya ulangi lagi ya. Tegangan USB 3P3 ini dari L6, LDO 6. LDO 6 inputnya dari VCS. VCS tentu tidak perlu diukur karena yakin sudah ada ya. Dari mana bukti VCS sudah ada? Ya buktinya C1, C2 yang lainnya sudah keluar. Ke-1 itu inputnya berarti sudah ada. Oh iya Pak, tegangan input ada, output nggak mungkin ada. Kalau tidak ada adanya enable, perintah. Ini perintahnya ada dalam satu sekuensi, ada dalam satu perintah. C1, C2, 1P8, 2P2, 1P2, MMSD. Dia satu perintah. Tadi saya katakan bahwa IC Power Dakota ini independen. Beda seperti DAPIS. DAPIS di saat tegangan sistem enable tidak ada, semua tegangan nggak bakalan keluar. Dia nunggu dulu PSM 3. Begitu. Nah ini tidak, dia independen. Jadi pertanyaan saya, bolehkah sekarang IC Power ini kita jadikan terdakwa, bukan tersangka? Bisa saja. Bisa saja langsung. Toh apa? Inputnya ada. Enable-nya kan tadi asumsinya apa? Dia sudah satu perintah. Yang lain kan sudah keluar. Kenapa dia nggak mau keluar? Ya sudah, berarti IC Power bisa dijadikan terdakwa. Berarti boleh sekarang IC Power-nya saya hajar? Boleh ya? Nah, cara ngehajarnya begini, bukan berarti dihajar tuh diganti. Biasa, goyang aja dulu, panasin dulu gitu. Jadi sekarang IC Power-nya coba panasin dulu. Sama-sama kampus. Kebulu sama-sama kampus. IC Power-nya udah dipanasin. Lihat ampernya seperti ini. Gantung. Ini bukan ampere gantung. Hampir mati.
Ini ampere. Semakin rendah ya. Iya. Saya ukur tegangan kerjanya lagi. Sudah Itu nyala. nyala. Terjadi. 3P3 nya sekarang Ada. ada. Ya, Iya. tuh 3,3 voltnya ada. 1,8 nya juga Ada. ada. Lampunya juga pasti dia udah nyala.